Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wassillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumin nakhdah, amma ba'du. Fa ya hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Faqala Allah azza min qail falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahu adzim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasul bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bis salam. Al hadis syarif. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, sudah memiliki kunci surga, yaitu dengan membaca ataupun mengiktikadkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana baginda bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah dengan la ilaha illallah. Bahkan juga beliau bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dengan la ilaha illallah, maka dia dipastikan akan masuk surga. Hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita memasuki sesuatu tempat, tidak hanya sekedar membuka kunci, tapi kita masuk ke tempat itu, kita bisa berada di tempat yang kita senangi, yang kita inginkan, dan sesuai dengan harapan kita. Begitupun dengan masuk ke dalam surga, tidak hanya sekedar masuk, tetapi kita mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan suatu limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah ruah. Ada sabda Nabi yang tadi saya bacakan, yang merupakan bagian dari cara kita mendapatkan posisi yang sangat istimewa di surga nanti. Bisa jadi Darun Naim, bisa jadi Darussalam, bisa jadi Darul Adn, dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Ya Yuhannas absus salam. Wahai manusia, tebarkanlah, ramaikanlah salam. Salam ini, menebarkan salam ini bisa jadi kita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, dengan mengucapkan assalamualaikum. Yang mana assalamualaikum itu merupakan doa yang secara langsung kalimat itu mengandung makna semoga keselamatan, kesejahteraan senantiasa berada di tengah-tengah Anda. Begitupun yang menjawabnya pun sama mendoakan kepada orang yang mengucapkannya. Tetapi tidak itu saja. Salam itu bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi bagaimana kita berusaha menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan ini adalah merupakan satu pondasi yang paling utama di dalam keberadaan kita di permukaan bumi ini. Oleh karena itulah, pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan hadapi bersama, mari kita sama-sama junjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang tentunya berlandaskan akhlakul karimah, yang diantaranya adalah menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan. Bagaimana untuk bisa mencapai keamanan dan kenyamanan ketika kita berpesta demokrasi, sekalipun kita berbeda pilihan? Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pilihan dengan kita, anggap dia adalah kawan kita. Indikasi orang yang menganggap orang yang berbeda sebagai kawan, maka dia akan mengikuti akhlak dari apa yang disampaikan oleh baginda firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berbeda sebagai kawan akan selalu menganggap, selalu mengucapkan kata-kata kaulan karimah, ucapan yang mulia.
Yang kedua, selalu mengucapkan kata-kata qaulan ma'rufa, kata-kata yang bijak. Kemudian juga selalu mengucapkan kata-kata qaulan layyina, yang lemah lembut. Kemudian yang keempat, dia selalu berkata dengan orang yang berbeda dengan qaulan sadida, ucapan yang benar. Inilah kalau sikap orang itu menjunjung tinggi, ingin menceritakan kedamaian, kenyamanan, akan menganggap orang yang berbeda itu dengan qaulan, ucapan-ucapan yang baik tadi. Oleh karena itulah selalu kita usaha untuk itu. Jangan dijadikan orang yang berbeda sebagai lawan, apalagi dijadikan sebagai musuh, apalagi dijadikan sebagai musuh Allah. Kalau kita beranggapan orang berbeda dengan kita sebagai musuh Allah, maka sudah menganggap orang itu adalah layak untuk dibunuh. Ini yang harus kita khawatirkan di negara kita yang kita cintai ini, agar kita tidak seperti negara-negara lain yang porak-poranda hanya karena perbedaan itu dianggap sebagai musuh Allah. Dan ini yang paling membahayakan eksistensi kita di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Absus salam, tebarkanlah salam kedamaian." Kemudian yang kedua kata Nabi, untuk bisa mendapat posisi yang terhormat di surga nanti adalah wa'atimut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan bisa jadi kita memberi hasil jerih payah kita. Tentunya ini diberikan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi punya kemampuan secara fisik dan juga pengetahuan untuk mencari rezeki secara sendiri. Dia butuh pertolongan orang lain. Tapi yang kedua, ada yang lebih hebat daripada itu adalah memberikan fasilitas kepada orang lain untuk bisa berproduktivitas, yang nantinya orang yang asalnya menjadi mustahik zakat, menjadi tangan di bawah, ketika diberikan oleh kita alat-alat berproduksi atau diberikan modal, maka dia akan menjadi muzaki, yang akhirnya dia menjadi tangan yang di atas, bukan penerima lagi tapi sebagai pemberi. Ini adalah bagian daripada cara kita untuk mendapatkan tempat yang terhormat di surga nanti. Kemudian yang ketiga, manakala kita sudah bisa berproduktivitas, maka kita akan meningkat kepada kalimat hadis berikutnya adalah wasilul arham, menyambungkan tali persaudaraan, menebarkan kasih sayang, terutama dengan kerabat-kerabat kita. Yang kita tahu bahwa kalau kita bersilaturahim, baginda Nabi Muhammad SAW banyak sekali menjanjikan dengan sabda-sabdanya. Di antaranya, man arada ayyubsata lahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi asarih falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambungkan tali kasih sayang, terutama dengan kerabat-kerabatnya dan juga dengan orang-orang yang di sekitarnya. Yang terakhir adalah wasulu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang sedang dimanjakan dengan tidurnya. Ada apa dengan salat malam? Kenapa Nabi menyuruh kita dengan salat malam? Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya keistimewaan Allah berikan di waktu malam. Kita mengenal Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj terjadi bukan di siang hari tapi di malam hari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun ketika datang ke Bukit Sinai, untuk datang ke Bukit Sinai, beliau selama 40 malam berada di sana. Malam adalah merupakan suasana yang sangat hening, yang biasanya kalau kita ibadah, kita merasakan betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, manfaatkanlah malam ini sebagai cara kita untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita runut dari sabda Nabi ini, satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kita ambil sekarang dari yang nomor 4, sholat di waktu malam adalah ibadah yang tenang. Artinya kita berusaha untuk mencari ketenangan dalam ibadah. Namun ketenangan dalam ibadah tidak akan bisa terrealisasi kalau tidak ada silaturahim, tidak ada kasih sayang di antara sesama kita. Begitupun kasih sayang bisa memberi dengan sesama kita tidak akan bisa terjadi kalau lapangan kerja tidak bisa ada.
begitupun lapangan kerja tidak akan bisa mungkin terjadi dengan baik dan menguntungkan kalau tidak ada kedamaian. Oleh karena itulah, maka menebarkan kedamaian salam ini merupakan pondasi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dengan demikian, mari kita sama-sama ciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan dalam rangka kita berpesta demokrasi ini agar Indonesia merupakan bagian daripada surga dunia. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah ataupun yang sedang konflik tidak akan setenang kita bisa melaksanakan sholat Jumat seperti ini dengan begitu tenang, tidak perlu ada pengawalan, tidak perlu ada keamanan. Kita memang cinta damai, tapi coba dilihat di sana. Ketika mereka mengucapkan takbir ataupun sholat, mata ke kiri dan kanan melihat, dikhawatirkan ada senjata atau mesiu ataupun bom yang jatuh di sekitarnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, firman Allah yang tadi saya sampaikan, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf" adalah merupakan firman yang mengajarkan kepada kita kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, kenyamanan, mari kita sama-sama jadilah orang yang selalu berusaha untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Fayayul hadirun, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah azza min qail, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma kshif anna washib anna wadfa'na al bala wal waba wal mihan wal fitan wasyadadal malik syukur. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-samiul alim.